Pada musim semi tahun 1720, ada satu manusia paling jenius di bumi yang melakukan kesalahan finansial fatal. Dia kehilangan kekayaan yang kalau dihitung di masa kini, nilainya setara lebih dari 3 juta dolar. Wah, tunggu. 3 juta dolar. Ini pasti kisahnya Sir Isaac Newton, kan? Bener banget, sang penemu hukum gravitasi dan kalkulus. Maksud saya, logikanya nih, orang yang bisa ngitung lintasan planet yang rumit banget, harusnya nganggap pasar saham itu cuma kayak mainan anak kecil ya kan? Ya, secara matematis harusnya gampang buat dia. Nah, tapi nyatanya dia malah hancur lebur oleh sesuatu yang gak ada rumus matematikanya sama sekali, yaitu keserakahan dan kecemburuan manusia. Jadi, di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, kita bakal membedah karya agung di dunia keuangan, yaitu The Intelligent Investor, karya Benjamin Graham. Dan kita juga bakal bahas perspektif modernnya dari Jason Zweig ya. Plus ada pengantar dari Warren Buffett juga. Betul sekali. Misi kita hari ini untuk Anda yang sedang mendengarkan, kita mau membongkar mitos. Berinvestasi cerdas itu bukan soal punya skor IQ super tinggi atau bisa nebak masa depan, tapi ini soal kerangka intelektual dan kedisiplinan emosi. Kisah Newton tadi itu sebenarnya merangkum seluruh esensi dari buku ini sih. Banyak orang nggak tahu proses psikologis sebelum dia bangkrut. Oh iya, gimana tuh awalnya? Awalnya Newton ini punya saham di South Sea Company. Itu primadona pasar Inggris waktu itu. Terus harganya mulai naik nggak masuk akal. Nah, Newton ini kan rasional ya. Dia sadar ini tuh gelembung spekulasi. Oke, jadi dia tahu kalau harganya udah nggak wajar. Iya. Dia bahkan sempat ngeluh. Katanya dia bisa ngitung pergerakan benda langit, tapi nggak bisa mengukur kegilaan orang banyak. Jadi dia jual semua sahamnya. Dia untung 100% loh, bawa pulang sekitar 7.000 pound sterling. Langkah yang sangat rasional kan? Wah, oke. Mari kita urai nih. Berhenti dia keluar di saat yang tepat dong. Dia ngunci keuntungan masif. Terus, yang bikin dia rugi 3 juta dolar tuh dari mana? Nah, ini dia. Kena sindrom FOMO, Fear of Missing Out. Beberapa bulan setelah dia jual, harga sahamnya ternyata nggak turun. Malah makin terbang menembus akal sehat. Duh, persi panas tuh ngelihatnya. Banget. Newton terpaksa ngelihat teman-temannya di London mendadak jadi miliarder baru dari saham yang baru aja dia lepas. Rasa sakit ngelihat tetangga lebih kaya ini akhirnya ngehancurin rasionalitasnya. Dia nggak tahan, terus dia lompat masuk lagi. Jangan bilang dia masuk pas harganya lagi di puncak. Persis di harga puncak absolut, dan dengan modal yang jauh lebih gede. Terus pas gelembungnya meledak, dia kehilangan 20.000 pound sterling. Traumanya itu parah banget. Sampai seumur hidupnya dia melarang orang nyebut kata Salt Sea di depannya. Ya ampun, itu menakjubkan tapi sekaligus serem sih. Seorang arsitek fisika hancur cuma karena nggak bisa ngontrol emosi pas ngelihat temennya pamer kekayaan. Benar. Dan ini fondasi yang pas banget buat ngebahas pertanyaannya Graham. Gimana sih kita misahin antara investasi yang beneran sama sekedar berjudi atau spekulasi? Graham punya definisi yang kaku banget soal ini kan? Kaku dan nggak ada kompromi. Menurut Graham, investasi itu adalah operasi yang lewat analisis menyeluruh, menjanjikan keamanan modal Anda, jadi modalnya aman dari kehancuran, dan ngasih tingkat imbal hasil yang memadai. Udah, itu aja. Berarti kalau nggak masuk kriteria itu, Itu murni spekulasi. Nggak peduli seberapa canggih grafik yang Anda pakai, kalau nggak ada analisis menyeluruh dan keamanan modal, ya itu spekulasi. coba kita pakai analogi ya buat Anda yang dengerin. Bayangin Anda lagi nyetir di jalan tol. Batas kecepatan aman itu katakanlah 100 km per jam. Butuh 2 jam buat sampai tujuan. Oke. Terus, Anda mutusin buat ngegas sampai 200 km per jam biar nyampe dalam 1 jam aja. Kalau ternyata Anda sampai dengan selamat tanpa nabrak, apakah itu artinya cara mengemudi Anda itu benar? Ya pasti enggak lah. Itu kebetulan aja selamat. Nah, itu dia. Spekulasi di pasar saham tuh sering terlihat berhasil di jangka pendek. Anda mungkin selamat 2 atau 3 kali balapan, terus Anda ngerasa jenius. Padahal secara probabilitas, terus-terusan mengabaikan batas aman itu kan cuma nunggu waktu buat kecelakaan maut. Bener banget. Dan yang lebih bahaya dari sekedar gebut, itu ilusi di kepala si pengemudi. Graham selalu bilang, spekulasi itu bukan dosa atau ilegal. Manusia emang pada dasarnya suka sensasi judi. Iya, adrenalinnya beda kan? Betul. Tapi bencana finansial sesungguhnya itu terjadi pas orang berspekulasi, tapi dia membohongi dirinya sendiri dengan percaya kalau dia lagi berinvestasi.
Mengaburkan batas ini tuh racun paling mematikan. Tapi jujur aja ya, nahan hasrat buat ikut-ikutan itu susah banget loh. Pas temen-temen di kedai kopi pada ngomongin saham AI atau koin kripto terbaru, kita pasti gatel pengen ikutan. Sangat manusiawi. Terus gimana caranya kita nyalurin insting primitif buat berjudi ini tanpa ngebahayain masa depan keluarga? Nah, Jason Zweig punya solusi psikologis yang brilian banget. Dia nyebutnya konsep uang gila atau mad money. Dia sadar manusia nggak bisa 100% rasional terus. Jadi kalau emang gatal pengen spekulasi, bikin aja satu rekening khusus. Rekening terpisah gitu. Ya, pisahin benar-benar dari uang pensiun atau tabungan sekolah anak. Syarat mutlaknya, saldo di akun uang gila ini nggak boleh lebih dari 10% dari total kekayaan bersih Anda. Wah, saya suka banget konsep ini. Jadi ibaratnya kita bawa mobil mainan murah ke sirkuit balap, sengaja buat ditabrak-tabrakin atau dibakar sekalian. Persis. Bukan bawa mobil keluarga yang besok paginya dipakai buat nganter anak sekolah kan. Kita misahin risiko hiburan dari risiko kelangsungan hidup. Betul sekali. Anda masuk ke akun uang gila itu dengan mentalitas kalau uang itu udah hangus sejak detik pertama Anda transfer. Kalau meledak untung besar, ya anggap bonus dari langit. Tapi kalau ludes jadi nol, Kehidupan utama kita nggak akan bergeser 1 sentimeter pun ya? bener, nggak ada yang berubah. Nah, sekarang yang menantang itu mengenali penyamarannya di pasar. Spekulasi kan nggak pernah datang bawa spanduk tulisan, ini perjudian. Iya, mereka biasanya datang pakai jubah revolusi masa depan. Gini, kita sering diajarin nyari industri yang pasti bakal tumbuh. Logikanya kan, kalau industrinya tumbuh pesat, investornya pasti ikutan kaya raya. Nah, ini salah satu jebakan logika terbesar yang dibongkar sama sumber kita. Menyamakan pertumbuhan fisik industri dengan keuntungan finansial buat investor. Graham ngasih contoh revolusi maskapai penerbangan di era 50-an. Di masa itu kan pesawat lagi hype banget ya. Banget! Anda nggak butuh gelar ekonomi buat tahu kalau transportasi udara bakal menguasai dunia. Prediksinya 100% benar. Lalu lintas udara meroket tajam. Terus masalahnya di mana? Kalau penumpangnya membludak, perusahaannya harusnya nyetak uang bertonton dong. Masalahnya, pertumbuhan itu sendiri sangat rakus modal. Buat terus tumbuh, maskapai harus bakar setiap sen keuntungan mereka. Bahkan ngutang lebih banyak buat beli pesawat baru. Ah, buat saingan ya? Iya, buat rebutan pangsa pasar. Persaingan harga tiket yang brutal ngancurin margin keuntungan mereka. Secara fisik, industrinya emang menaklukkan dunia. Tapi secara finansial, mereka menghancurkan kekayaan investor berkali-kali. Wah, ironis ya. Dan yang bikin galeng-galeng kepala, sejarah tuh kayak amnesia tiap beberapa dekade. Di akhir era 90-an, naskah yang sama persis dimainin lagi di industri internet. Kegilaan.com. Oh, itu masa-masa gila. Ada satu contoh detail di catatan kita soal perusahaan Juno Online Services tahun 1999. Anda harus dengar model bisnis mereka. Mereka bikin konferensi pers, terus ngumumin rencana untuk dengan sengaja merugi sebanyak mungkin. Sengaja merugi? Iya, mereka ngasih internet dan email gratis, nanggung biaya telekomunikasi raksasa, murni cuma buat ngumpulin pengguna sebanyak-banyaknya. Nggak ada rencana gimana cara ngasilin uangnya. Terus gimana respons Wall Street pas dengar deklarasi bunuh diri ini? Pasar malah bersorak. Saham Juno meledak dari $16 jadi $66 cuma dalam 2 hari. Gila. Itulah titik buta di mana pasar saham putus hubungan sama realitas ekonomi. Orang nggak lagi ngelihat Juno sebagai bisnis yang butuh arus kas, mereka cuma ngelihat huruf-huruf di layar monitor yang grafiknya naik terus. Ada ilusi kalau punya jutaan pengguna, untungnya bakal muncul sendiri secara gaib gitu kan? Betul. Tapi ya setahun kemudian gravitasi ekonomi bekerja lagi. Saham Juno rontok dari $66 ke $1. Balik ke tanah ya. Oke, jadi ngejar industri masa depan yang katanya pasti tumbuh itu bahaya. Terus gimana dengan orang yang coba main pinter, pakai formula matematis? Di Wall Street kan banyak tuh manajer investasi yang rilis buku, ngeklaim punya formula ajaib anti gagal. Oh, sistem mekanis yang katanya selalu bisa ngalahin pasar ya? Iya, kayak strategi The Foolish Four yang sempat ngetren. Itu kan sederhana milih 4 saham Dow Jones yang harganya paling rendah, tapi dividennya paling tinggi. Pertanyaan saya nih, kenapa tiap ada formula ajaib diterbitin di buku, besoknya formula itu selalu, tanpa terkecuali, berhenti bekerja? Yang menakjubkan di sini adalah penjelasannya Graham. Dia nyebut ini hukum hasil yang semakin menurun, atau Law of Diminishing Returns.
Mekanismenya gini, waktu formula ajaib diluncurin, dia cuma punya 2 takdir. Takdir pertama, formula itu cuma ilusi statistik. Maksudnya ilusi gimana? Pembuatnya cuma ngutak-ngatik data masa lalu sampai datanya cocok. Nyari pola yang kebetulan aja rapi. Kalau ini yang terjadi, ya waktu bakal ngebuktiin kalau itu omong kosong. Masuk akal. Terus takdir keduanya. Gimana kalau ternyata formulanya emang beneran valid dan nemuin celah di pasar? Nah, disinilah ironinya. Pasar saham itu kan beroperasi pakai prinsip kanibalisme kompetitif ya. Kalau sebuah strategi terbukti ngasilin uang mudah, terus Anda nulis buku soal itu, puluhan ribu orang bakal niru tindakan yang sama persis. Oh, rebutan jadinya. Bener. Kalau formula Anda nyuruh beli saham X hari Senin pagi, besoknya bakal ada ribuan algoritma komputer yang coba beli saham X di hari Minggu malam. Celah keuntungannya langsung lenyap di telan kompetisi dari para pengikutnya sendiri. Bagian ini yang sangat menarik nih. Coba deh Anda pendengar kita bayangin. Anda mungkin lagi nyetir atau ngopi sambil dengerin kita. Kalau ngejar saham tren, itu bahaya. Dan pakai formula ajaib itu omong kosong. Kesimpulan logis kita pasti gini, ya udah, beli aja seluruh indeks pasar saham, terus diemin. Toh pialang asuransi selalu ngasih grafik ratusan tahun yang ngebuktiin saham ujung-ujungnya selalu naik. Hati-hati sama grafik sejarah yang indah itu. Terutama data dari abad ke-19 sebelum tahun 1871. Para guru keuangan sering banget pakai data itu. Padahal ada cacat fundamental yang namanya bias bertahan hidup atau survivorship bias. Bias bertahan hidup, coba jelasin ke kita. Gimana tipuannya bekerja? Gini, bayangin Anda jalan di padang rumput bekas medan perang yang brutal banget. Tapi petugas kebersihannya udah nyingkirin semua mayat dan rongsokan senjata. Oke, jadi udah bersih ya? Iya, Anda nyampe sana, cuma ngelihat segelintir prajurit yang masih hidup, sehat, lagi ngopi di sekitar api unggun, terus Anda nulis kesimpulan statistik. Wah, perang ini ternyata aman dan menyehatkan ya. 100% prajurit yang saya lihat di sini sehat walafiat. Padahal tuh kita ngabain ribuan mayat yang udah dikubur di bawah tanah tempat kita berdiri. Tepat. Dan itulah yang dilakuin penyusun indeks awal saham kita. Mereka cuma masukin perusahaan raksasa yang kebetulan berhasil selamat dari perang dunia dan depresi ekonomi. Perusahaan listrik, telepon gitu ya? Iya, yang menang besar. Tapi mereka diam-diam menghapus ribuan perusahaan kereta api perintis atau perusahaan kayak Dismal Swam Canalco yang bangkrut jadi nol dan ngancurin duit investornya. Jadi, pas agen investasi jualan keamanan pakai grafik masa lalu, itu mereka tuh lagi jualan ilusi. Wah, ini ngerubah cara pandang kita soal risiko sih. Dan ngomong-ngomong soal risiko tak terlihat nih, ada pembunuh diam-diam yang lebih sadis. Inflasi. Graham dan Zweig bahas fenomena ilusi uang. Saya kasih skenario buat Anda yang lagi dengerin nih. Boleh? Gimana tuh skenarionya? Katakanlah di skenario A, bos Anda manggil terus ngasih kenaikan gaji 2%. Anda pasti pulang senyum dong. Tapi Anda nggak sadar kalau inflasi barang pokok tahun itu meroket 4%. Oke, daya belinya turun dong. Betul. Terus di skenario B, inflasinya 0% mutlak. Tapi bos Anda motong gaji Anda 2%. Secara matematika, daya beli Anda di supermarket turun persis 2% di kedua skenario itu. Sama-sama makin miskin 2%. Tapi gimana respon otak kita? Otak manusia itu kan merespons angka nominal ya, bukan nilai real. Di skenario A, orang bakal ngerasa seneng karena angka di slip gajinya naik. Mereka ngerasa sukses, padahal diam-diam inflasi lagi ngisep darah dari dompet mereka. Nah, kalau skenario B, pasti ngamuk ya? Iya, merasa terhina, padahal dampaknya sama aja. Inflasi itu mengeksploitasi kelemahan psikologis kita. Dan ini membongkar satu mitos lagi. Orang awam kan mikir, karena uang kertas nilainya turun kena inflasi, ya udah borong saham aja. Karena harga saham pasti ngikutin inflasi naik. Bener gak tuh? Kan dari dua sisi. Pertama, biaya bahan baku dan gaji karyawan naik drastis. Kedua, mereka nggak bisa asal naikin harga jual produk ke konsumen tanpa bikin pembelinya kabur. Jadi laba mereka terjepit dan harga sahamnya rontok. Kalau gitu kita serba salah dong. Uang tunai dimakan inflasi, tapi saham juga ikutan anjlok pas inflasi tinggi. Terus gimana kita ngelindungin diri tanpa ngambil risiko hancur di pasar saham? Ada instrumennya nggak sih? Nah, Jason Zweig sangat merekomendasikan instrumen pertahanan khusus. Dia nggak nyaranin emas sebagai pelindung utama ya.
Emas mungkin boleh 2% lah buat diversifikasi. Tapi kan emas nggak ngasih bunga atau dividen. Terus saran dia apa? Dia nyaranin kita paham dua hal, REITs dan TIPS. Oke, mari kita bedah satu-satu biar gampang dipahami. REITs dulu deh. Kenapa dia anti-inflasi? REITs itu singkatan dari Real Estate Investment Trust. Intinya ini kumpulan properti komersial kayak mall, gedung kantor, atau apartemen. Logikanya simpel. Pas inflasi tinggi, harga barang naik, otomatis harga properti dan harga sewa gedungnya juga ikut naik. Ah, oke. Jadi karena harga sewanya disesuaikan, uang yang masuk ke kita juga naik ya? Betul sekali. Arus kas Anda beradaptasi secara organik sama inflasi. Nah, kalau TIPS, sistemnya beda lagi. TIPS itu obligasi pemerintah kan ya? Iya, Treasury Inflation Protected Securities. Mekanisme pelindungnya sangat harfiah. Kalau Anda beli obligasi biasa $1.000, pas jatuh tempo Anda ya dapat $1.000. Nggak peduli daya belinya udah amblas. Kalau TIPS gimana? Kalau TIPS, pemerintah secara otomatis bakal naikin nilai pokok utangnya ngikutin inflasi. Kalau inflasi naik 5%, nilai pokok duit Anda juga ditambah 5%. Anda dijamin secara matematis nggak bakal kehilangan daya beli. Wow, ini benar-benar kayak ngebangun benteng pertahanan. Di satu sisi kita butuh tameng dari pasar saham yang irasional, di sisi lain dari inflasi. Graham nyebut pendekatan ini sebagai investor defensif, kan? Iya, sistem autopilot buat investor defensif. Gimana tuh cara ngaturnya? Siapa sebenarnya investor defensif ini? Investor defensif itu ya mayoritas dari kita. Orang-orang sibuk yang punya pekerjaan utama. Dokter, arsitek, guru, yang pengen masa depannya aman, tapi nggak mau ngabisin waktu luang akhir pekan buat baca laporan keuangan perusahaan. Terus aturannya gimana buat mereka? Graham bikin aturan emas alokasi aset 50-50. Aturannya tegas, taruh setengah uang Anda di saham buat pertumbuhan dan setengah lagi di instrumen aman kayak obligasi atau uang tunai buat nahan guncangan. Tapi ada ruang geraknya kan? Nggak kaku 50-50 terus? Ada. Porsi sahamnya nggak boleh di bawah 25% pas pasar lagi jelek atau lebih dari 75% pas pasar lagi euforia. Dan disinilah letak kejeniusan rebalancing atau penyeimbangan ulangnya. Rebalancing gimana maksudnya? Bayangin Anda mulai 50-50 nih. Tiba-tiba pasar saham meledak naik. Porsi saham Anda sekarang membengkak jadi 65% dari total duit Anda. Sistem Graham maksa Anda buat jual sebagian saham yang lagi untung itu, terus beliin obligasi, biar balik lagi ke 50-50. Wah, ini secara sistem memaksa kita ngelakuin hal yang berlawanan sama insting kita ya. Kita dipaksa jual pas harga tinggi dan beli pas harga rendah. Emosinya dihilangin sama sekali. Persis. Tapi tunggu, saya mau debat Anda di sini. Kalau kita datang ke perencana keuangan zaman sekarang bawa aturan 50-50, kita pasti diketawain. Aturan Wall Street yang populer kan sekarang pakai umur. 100 dikurangi usia Anda. Aturan umur itu ya? Iya, bukannya masuk akal ya kalau anak muda umur 25 tahun naruh 100% uangnya di saham. Toh kalau besok pasarnya rontok, dia masih muda, punya waktu 40 tahun buat nunggu sahamnya balik modal. Ngapain dia megang obligasi? Pemikiran kayak gitu yang justru sering ngancurin masa depan anak muda. Zweig ngebongkar mitos ini. Umur itu cuma angka di KTP. Yang nentuin toleransi resiko Anda itu kondisi kehidupan finansial Anda saat ini, bukan umur Anda. Kondisi kehidupan. Coba kasih contoh ekstrimnya deh. Bayangin ada nenek umur 89 tahun, rumah udah lunas, uang pensiun sisa banyak, terus dia punya uang lebih di bank yang emang niatnya mau diwarisin buat cucu-cucunya yang masih bayi. Pertanyaannya berapa banyak porsi saham yang boleh dia punya? Kalau pakai teori umur, harusnya dikit banget dong. Nah, tapi karena uang itu baru bakal dipakai 20 tahun lagi sama cucunya, si nenek mungkin boleh punya saham sampai 80%. Cakrawala waktunya bukan umur si nenek, tapi umur pewarisnya. Oh, masuk akal. Terus kalau anak muda yang umur 25 tadi gimana? Katakanlah anak muda ini kerja gaji pas-pasan, lagi nabung mati-matian karena tahun depan mau nikah, dan itu satu-satunya uang buat DP rumah. Kalau dia taruh 100% di saham teknologi, terus minggu depan pasarnya anjlok 50%, Hancur dong rencananya. Argumen dia punya waktu 40 tahun buat pulih itu sama sekali nggak guna. Tunangannya nggak mau nunggu 40 tahun. Dan developer rumah nggak nerima janji pemulihan pasar.
Hidupnya berantakan cuma karena dia butuh uang tunai jangka pendek, tapi nggak punya penyangga obligasi sama sekali. Jadi investasi itu bukan soal nebak arah pasar ya, tapi soal manajemen risiko pribadi. Mendisiplinkan diri pakai sistem biar kita aman dari kejadian tak terduga. Usia cuma ilusi, realitanya ya kondisi kehidupan kita. Betul sekali. Tujuan utamanya itu untuk tetap kaya dan nggak kehabisan daya beli. Ini bukan skema cepat kaya. Wah, ini luar biasa banget. Jadi, apa makna dari semua ini buat Anda sebagai pendengar? Wawasan paling berharga dari Graham bukanlah soal saham apa yang harus dibeli hari ini, tapi kesadaran bahwa musuh terbesar investor bukanlah pasar, melainkan bayangan di cerminnya sendiri. Keputusan untuk selalu punya batas aman itu yang misahin antara orang yang ngebangun kekayaan sama yang hangus terbakar spekulasi. Buku ini benar-benar jangkar rasionalitas kita di tengah gilanya pasar. Dan itu bawa saya ke satu pemikiran provokatif terakhir. Sesuatu untuk Anda renungkan malam ini. Graham bilang pasar akan selalu menghukum optimisme berlebihan. Nah, bayangin realita kita sekarang. Di HP kita ada aplikasi pialang instan tanpa komisi. Yang penuh warna-warni itu ya? Notifikasi berita keuangan 24 jam yang didesain persis kayak video game. Semuanya dibuat supaya kita bereaksi secepat kilat cuma pakai jempol. Memicu impulsivitas banget itu. Mengingat semua yang udah kita bahas soal pentingnya kedisiplinan emosi dan jeda buat berpikir, apakah teknologi modern sekarang ini sebenarnya sengaja menjamin kalau mayoritas dari kita dikutuk untuk gagal karena sistem itu memaksa kita nabrak batas aman dan ngebiarin emosi ngambil alih? Persis banget sama yang dialami Newton 300 tahun yang lalu. Sesuatu untuk Anda renungkan dalam-dalam sebelum jempol Anda menyentuh tombol beli berikutnya. Terima kasih telah menemani kami di sesi eksplorasi mendalam hari ini. Semoga wawasan ini ngasih Anda kejernihan di tengah bisingnya pasar. Sampai jumpa di eksplorasi pengetahuan kita selanjutnya.